Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi, NIM 17010117. Saya mahasiswa dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, yaitu program studi Sistem Informasi kelas 7B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan keinginan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomi dan faktor manusia. Baiklah, berikut beberapa contoh interaksi manusia dan komputer di berbagai bidang. 1. Bidang pendidikan. Seorang mahasiswa yang ingin menginput KRS atau kartu rancangan studi melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik atau SIAKAD. Guru serta siswa melakukan aktivitas belajar mengajar di kelas dengan menggunakan laptop serta proyektor sebagai media komunikasi yang modern saat ini. Next. Lanjut, bidang keuangan. Seorang kasir yang menghitung belanja pembelian menggunakan mesin kasir modern berbasis Android yang saat ini telah menggunakan touchscreen sebagai alat input yang menggantikan keyboard. Di bank, teller menggunakan komputer untuk mengupload informasi data nasabah seperti menabung, menarik tunai, transfer, serta sebagainya. 3. Bidang kesehatan, yaitu penggunaan laser pada operasi medis, penggunaan mesin rongsen untuk melihat bagian tubuh. 4. Bidang transportasi, penggunaan komputer di bidang transportasi, misalnya komputer untuk mengatur lampu lalu lintas, dan selain itu komputer juga bisa mengatur jalur penerbangan udara dan membantu melacak atau mengetahui posisi pesawat atau kendaraan melalui internet atau satelit. 5. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya, yaitu salah satunya membantu kita berkomunikasi jarak jauh menggunakan teknologi berkomputerisasi dan mendapat informasi. Next. Tujuan interaksi manusia dan komputer. 1. Membuat sistem yang lebih berguna, aman, produktif, efektif, efisien, dan fungsional. Meningkatkan interaksi antar manusia dan sistem komputer. Sistem yang bermanfaat dan aman artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan atau meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensi. Next. Sejarah interaksi manusia dan komputer. Komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial pada tahun 50-an. Mesin ini sangat sulit dipakai dan tidak praktis, disebabkan karena komputer merupakan mesin yang sangat mahal dan besar, hanya dipakai di kalangan tertentu, misalnya para ilmuwan atau ahli-ahli teknik. Komputer pribadi atau PC diperkenalkan pada tahun 70-an. Dengan ini, perkembangan pengguna teknologi ini secara cepat dan mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan atau pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Kemajuan-kemajuan teknologi tersebut
mempengaruhi juga rencana sistem. Sistem rancangan dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan pemakai atau suatu sistem yang direncanakan harus berorientasi kepada pemakai. Pada awal tahun 70-an ini juga mulai muncul isu teknik antarmuka atau pemakai yang diketahui sebagai Man-Machine Interaction atau MMI, interaksi manusia dan mesin. Next, cabang ilmu yang terkait dengan interaksi manusia dan komputer. 1. Antropologi. Ilmu pengetahuan tentang manusia memberi suatu pandangan tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. 2. Linguistik. Linguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Untuk melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai berupa suatu bahasa khusus, misalnya bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, bahasa perintah. 3. Sosiologi. Sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi dalam konteks interaksi manusia komputer dikonsentrasikan dengan studi dari pengaruh sistem manusia komputer pada struktur lingkungannya. 4. Teknik elektronika. Ilmu ini menyediakan teknologi kerangka kerja untuk desain sistem pakar manusia komputer. Karena berbicara mengenai komputer, khususnya dari sini, perangkat keras tidak perlu dari pembicaraan mengenai teknik elektronik. Ergonomi. Ergonomi dikonstruksikan lebih pada aspek fisik dari pencocokan mesin dan manusia dan didukung sesuatu fakta data antropometrik yang menyediakan pedoman dan desain tempat kerja dan lingkungannya. Papan ketik komputer, layar monitor, dan aspek fisik dari alat-alat antarmuka, antar manusia dan mesin. 6. Psikologi. Psikologi merupakan perilaku dan kognitif yang dikonsentrasikan dengan pemahaman perilaku manusia. Persepsi, proses kognitif, keahlian mengontrol motorik, dan mengajukan model proses tersebut yang dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat ke dalam metode pencocokan mesin terhadap pengguna manusia. Next, prinsip utama mendasar antarmuka, user compatibility, yaitu seorang desainer tidak boleh membuat atau merancang interface untuk dirinya sendiri, karena pada dasarnya sistem diciptakan untuk kebutuhan user yang lebih dari satu orang dan berlatar belakang yang berbeda. Product compatibility. Sebuah aplikasi harus sesuai dengan aslinya agar mendapat informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan menu lainnya. Text compatibility. Interface harus bisa membantu dan memudahkan user dalam menyelesaikan tugasnya. Workflow compatibility. Sebuah aplikasi seharusnya mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya terdapat runtutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan agar user tidak kesulitan saat menggunakan dan jangan menambahkan menu-menu terlalu banyak karena dapat membuat user menjadi bingung. Konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, desainer harus memperhatikan hal yang bersifat konsisten pada saat merancang interface. Baiklah, sekian video penjelasan materi interaksi manusia dan komputer.
Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.